Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, dan seluruh peserta yang mengikuti kegiatan Ramadan yang insya Allah diisi dengan beberapa materi, dan materi pada kesempatan ini yang akan Bapak sampaikan mengenai puasa dan pendidikan rohani. Oleh karena itu, karena waktu begitu amat sangat singkat, tolong diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Seperti apa yang kalau kita baca di dalam Al-Quran, Surat Asy-Syam ayat 7, Allah menyampaikan penjelasan demikian, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, yang artinya demi jiwa apa yang menyempurnakannya, Allah mengilhamkan jalan kejujuran dan ketakwaan. Bahkan di dalam Al-Quran yang lain, Quran surat Al-Fajr ayat 27, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ayat-ayat yang tadi disampaikan oleh Allah pada prinsipnya adalah untuk pembinaan pendidikan yang berkaitan dengan masalah ruh atau yang berkaitan dengan rohani. Oleh karena itu, maka ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, apa sih arti pendidikan rohani? Jadi arti pendidikan rohani adalah segala usaha dan tindakan guna untuk mendekatkan dan menyerahkan diri kepada pencipta seluruh makhluk, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu arti. Kemudian kalau kita kaitkan dengan masalah saum, maka ketika orang yang sudah melaksanakan saum di bulan suci Ramadan, kita harus bisa menyerahkan diri, menahan hawa nafsu yang kemudian kita kaitkan dengan apa yang menjadi tindakan kita, apa yang menjadi usaha kita di dalam melaksanakan puasa itu harus senantiasa bisa menahan, dan semuanya diserahkan kepada penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Untuk didasari dengan lillahi ta'ala. Nah, bagaimana supaya rohani itu menjadi sehat? Bagaimana supaya rohani itu menjadi bugar? Maka ada beberapa hidangan rohani. Kalau kita makan juga akan semakin sehat. Maka hidangan rohani adalah, pertama di antaranya, kita harus sering banyak mendengarkan ceramah-ceramah keagamaan. Untuk apa itu ceramah-ceramah keagamaan? Untuk supaya rohani kita menjadikan dan membawa kepuasan batin, dan batin itu akan membawa sebuah ketenangan, sebagaimana dalam Al-Quran yang tadi dikatakan, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Karena pada prinsipnya ketika melaksanakan kehidupan di dunia ini, kita harus selalu dalam keadaan jiwa itu penuh dengan ketenangan, supaya kita hidupnya maslahat di dunia maupun di akhirat. Nah, contoh kebutuhan rohani apa saja? Banyak. Satu di antaranya ibadah,
Ibadah-ibadah itu banyak yang perlu kita lakukan, dari mulai zikir, membaca kalimat-kalimat thayyibah, bacaan-bacaan yaitu tahlilan, kemudian melaksanakan ibadah sunat, kemudian melaksanakan atau membaca Al-Quran. Itu salah satunya ibadah. Ya, banyak. Kemudian rekreasi, hiburan itu juga salah satunya adalah untuk kebutuhan rohani. Karena banyak orang yang mendapatkan jiwanya tidak tenang karena salah satunya belum atau tidak bisa melaksanakan kebutuhan rohani dengan melalui jalan rekreasi atau hiburan. Sehingga tidak sedikit dengan orang yang tidak melaksanakan hiburan atau rekreasi, akhirnya terjadilah konsleting dalam pikirannya, kemudian pikirannya akhirnya menjadi tidak karuan, sehingga mengakibatkan hatinya itu menjadi labil, dan ketika hatinya menjadi labil, maka itulah yang menjadikan sebab kita hidupnya tidak tenang. Kemudian melakukan hobi. Ya, apa saja hobi itu? Salah satunya adalah untuk mendatangkan sebuah ketenangan. Maka ketika orang hobi apapun, ketika melaksanakan dia penuh dengan kesenangan dan kebahagiaan. Inilah pendidikan rohani. Termasuk diantaranya bersosialisasi dengan masyarakat. Ini juga akan membawa kepuasan batin rohani kita, sehingga apalagi di masyarakatnya kita mendapatkan ada semacam respon yang baik di masyarakat, dan aura kita di dalam kehidupan masyarakat itu bisa mewarnai di dalam kehidupan bermasyarakat itu sendiri, yang membawa kemaslahatan untuk kehidupan di warganya sendiri. Itulah maka kalau kita lihat bahwa rohani itu memang sangat diperlukan. Nah, di dalam ajaran Islam, maka yang namanya pendidikan rohani itu disebutnya tarbiyatul rohaniyah. Nah, tarbiyatul rohaniyah atau rohaniyah. Apa tujuannya pendidikan rohani? Tujuannya adalah menurut Islam itu mengajarkan roh bagaimana menjaga roh itu, memperbaiki dan mengembangkan relasinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui apa? Melalui penyembahan dan merendahkan untuk taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mudah-mudahan ini pendidikan rohani ini akan menjadikan sebuah kebiasaan yang perlu kita laksanakan dan memang harus kita miliki, sehingga ketika kita sudah memiliki ini semua, insya Allah maka jiwa kita akan mendapatkan sebuah ketenangan dengan melalui santapan-santapan rohani atau hidangan-hidangan rohani yang tadi disebutkan di awal tadi. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.